Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Abdul Hab MPSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama, serta teman-teman TAI 5F yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Sebelum menuju pada topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Penny Nur Ihsanti. Yang kedua, Ana Latifah. Yang ketiga, Dita Riris Arlina. Dan yang terakhir, Lia Siti Solihah. Nah, selanjutnya mari kita saksikan. Nah, teman-teman, pada tema hari ini kita akan membahas mengenai 6 poin. Yang pertama, masa dewasa. Yang kedua, ada perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Yang ketiga, sikap keberagamaan pada orang dewasa. Yang keempat, ada pendidikan agama pada masa dewasa. Yang kelima, ada pembinaan agama pada masa usia lanjut. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada perlakuan terhadap usia lanjut menurut Islam. Nah, itu poin-poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah masa dewasa. Pengertian masa dewasa. Setelah melewati masa pranatal, bayi, anak-anak, dan remaja, maka manusia akan memasuki masa dewasa. Orang dewasa adalah individu yang siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Selanjutnya, masa dewasa dibedakan kepada 3 masa, yaitu A. Masa dewasa dini dari usia 18 atau 21 tahun sampai 40 tahun. B. Masa dewasa madya dari usia 40 sampai 60 tahun. C. Masa usia lanjut dari usia 60 tahun ke atas. Ciri-ciri masa dewasa. Yang pertama, masa reproduktif. Yang kedua, masa memantapkan peran atau kedudukan tertentu. Yang ketiga, masa yang banyak masalah. Dan yang keempat, masa ketegangan, terutama ketegangan emosi, karena masih berusaha beradaptasi dengan tuntutan tanggung jawab terhadap peran-peran barunya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya, saya akan membahas poin mengenai perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Jadi, perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa dewasa awal. Usia dewasa awal terentan dari usia 18 sampai 40 tahun. Pada usia ini, orang dewasa disibukkan dengan membangun karir dan keluarganya. Perkembangan jiwa seseorang pada orang dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Secara umum, kuat lemahnya intensitas minat beragama sejalan dengan usia. Artinya, semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi intensitas keagamaannya. Namun karena pengaruh lingkungannya yang cukup kuat, tidak jarang semakin bertambah usia seseorang, semakin jauh dari agamanya. Yang kedua, masa dewasa madya. Masa dewasa madya dimulai usia 40 sampai 60
pada masa dewasa madya, seseorang telah mendapatkan sebagian besar cita-cita hidupnya. Pada umumnya, pada masa dewasa madya, minat beragama semakin meningkat. Ada beberapa alasan yang sebenarnya bukan alasan agama pada masa dewasa madya yang menyebabkan mereka beragama. Kemudian yang ketiga, masa usia lanjut. Usia lanjut adalah bagian akhir dari masa dewasa. Usia lanjut rentan dari usia 61 tahun sampai akhir hayat. Perubahan fisik dan psikis ini membawa pengaruh pada penyesuaian diri yang dapat terjadi dalam bentuk penyesuaian diri yang baik ataupun buruk. Hal ini tergantung pada bagaimana orang usia lanjut mensikapi keadaannya. Poin selanjutnya, sikap keberagamaan pada orang dewasa. Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan pada orang dewasa. Mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik sistem nilai yang bersumber dari agama maupun norma-norma lain dalam kehidupannya. Pemilihan nilai tersebut didasarkan atas pertimbangan pemikiran yang matang. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagamaan orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Selanjutnya, cenderung bersifat realistis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap ataupun tingkah laku. Selanjutnya, bersikap positif pada ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agamanya. Selanjutnya, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, sehingga sikap keberagamaan mereka merupakan realisasi dari sikap hidup. Selanjutnya, menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Next, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pemikiran, juga didasarkan atas pertimbangan nurani. Selanjutnya, sikap keberagamaan cenderung mengarah pada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, dan melaksanakannya ajaran agama yang diyakininya. Selanjutnya, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah mulai berkembang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pendidikan agama pada masa dewasa. Pentingnya pendidikan agama pada orang dewasa paling tidak didasarkan pada dua alasan. Pertama, orang dewasa telah melewati masa ragu terhadap kepercayaannya. Berarti ia telah menentukan pola kehidupan keberagamaannya yang akan ditempuhnya. Kedua, bisa jadi orang dewasa berpindah agama bila dia merasakan ketidakcocokan terhadap agamanya, tidak diberikan kepuasan batin kepadanya. Pertanyaan yang selalu muncul bagi orang dewasa madya
dia adalah masih bermanfaatkah pendidikan agama itu bagi orang dewasa? Bagi orang dewasa media untuk meningkatkan pengamalan agamanya, jawabnya masih, tetapi di samping materi yang disampaikan sangat perlu diperhatikan karena metode penyampaiannya pendidikan agama pada kelompok ini materinya yang cocok pada orang dewasa. Media adalah materi yang dapat diterima logika dan rasa, sedangkan metode yang tepat adalah metode partisipatif. Di dalam ajaran Islam, pendidikan agama diberikan kepada orang dewasa, kemudian orang dewasa tersebut bertanggung jawab atas terhadap pendidikan agama anaknya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya yaitu manusia, batu penjaganya malaikat yang kasar dan kerasnya, tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Pendidikan menjadi sebuah unsur penting dalam memperoleh kematangan hidup, di antaranya kematangan beragama. Setiap manusia pasti memiliki kecenderungan terhadap beragama yang kuat yang dipengaruhi oleh pendidikan agama di lingkungan seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut teori perkembangan dengan konsep perkembangan tugas di atas di garis kehidupan ada 6 fase. Ada 6 fase perkembangan yang dilalui manusia, di antara lain seperti masa bayi dan anak-anak permulaan dan masa anak-anak pertengahan dan akhir masa kanak-kanak. Masa remaja, permulaan masa dewasa, pertengahan masa dewasa, dan akhir masa dewasa. Pada usia dewasa biasanya ditandai seseorang sudah memiliki sifat dan kepribadian yang stabil. Terima kasih presentasi penjelasan dari saya. Yang selanjutnya yaitu tentang pembinaan agama pada masa usia lanjut.
Adapun ciri-ciri keberagamaan pada masa usia lanjut, yang pertama, kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai pada tingkat kematangan. Yang kedua, meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat mengenai keagamaan. Yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih mendalam dan penuh kesungguhan. Yang keempat, timbul rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan perkembangan usia lanjutnya. Kemudian yang kelima, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia serta sifat-sifat luhur. Kemudian yang terakhir, perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhir. Berdasarkan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, terdapat kegiatan keagamaan yang bisa menjadi terapi religius bagi para lanjut usia, sekaligus untuk menstabilkan kontrol dalam dirinya. Zikir merupakan suatu kegiatan yang mengandung daya terapi yang potensial dan mengarah pada ketenangan serta ketentraman hati. Selain itu, orang mukmin yang melakukannya juga mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Secara psikologis, zikir akan berakibat pada pengembangan penghayatan para usia lanjut akan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mengetahui segala tindakan nyata atau overt dan tindakan yang tersembunyi atau covert. Ia tidak akan merasa hidup sendirian di dunia ini karena ada zat yang maha mendengar keluh kesahnya yang mungkin tidak dapat diungkapkan kepada siapapun sehingga berakibat pada ketekanan dalam jiwanya. Materi selanjutnya yaitu tentang perilaku terhadap usia lanjut menurut agama Islam. Perlakuan terhadap manusia usia lanjut dianjurkan seteliti dan setelaten mungkin. Perlakuan terhadap orang tua yang berusia lanjut dibebankan kepada anak-anak mereka, bukan kepada badan atau panti asuhan termasuk panti jompo. Allah menyebutkan pemeliharaan secara khusus orang tua yang sudah usia lanjut dengan memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk memperlakukan kedua orang tua mereka dengan penuh kasih sayang. Adapun dalil tentang perlakuan terhadap kedua orang tua tertuang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka berdua, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sekian dari kelompok